Halo gengs, kembali lagi di channel Yudi21. Kali ini kita akan membahas integrasi kebudayaan Cina dengan Bali. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bangun channel ini agar bisa bermanfaat dan memberi hiburan untuk kita semua. Diduga ramainya transaksi perdagangan di masa lampau juga berpengaruh di bidang kebudayaan, yaitu terjadinya kolaborasi budaya dari pedagang Melayu, Tiongkok, Babilonia, Pasundan, India, dan pedagang-pedagang dari belahan dunia lainnya di bumi Nusantara ini, termasuk Bali. Menurut Arnaye yang dimuat di koran Bali Post Rabu Umanis tanggal 30 Januari 2003, pada masa pemerintahan Bali kuno dari zaman dinasti Warmadewa, pantai utara Pulau Bali merupakan pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. Pusat perdagangan ini di bawah pengawasan Ratu Ngurah Kertapura dibantu oleh aparat administrasi Pabean yang sekarang dikenal dengan nama Ratu Gede atau Ratu Ayu Subandar. Beliau adalah salah seorang panglima dari dinasti Sung yang sedang berkuasa di Tiongkok, yang diperbantukan untuk membantu Raja Narasingamurti di Bali dalam mengelola pelabuhan dan administrasi Pabean. Arnaye menduga ramainya transaksi perdagangan di masa lampau juga berpengaruh di bidang kebudayaan. Ini dapat dilihat dari peninggalan Pura Penegil Dharma di Desa Kubu Tambahan dan Bulian di Kabupaten Buleleng. Di sana terdapat pelinggih atau stana pemujaan Ratu Agung Syah Bandar, Ratu Agung Melayu, Ratu Bagus Sundawan, Ratu Gede Dalam Mekah, Ratu Ayu Pasok, Ratu Gede Siwa, Batari Sri Dwijendra, dan Ratu Ayu Mutering Jagat. Keberadaan pura ini sangat berjasa dalam pembinaan dan penerapan integrasi agama. Atas jasa baik yang begitu tulus oleh masyarakat dan Raja Bali pada saat dulu, menghargai Ratu Agung atau Ratu Ayu Syah Bandar dan dipuja sampai saat ini. Hal tersebut juga dapat dihubungkan dengan adanya bukti-bukti yang ditemukan kurang lebih abad ke-8 Masehi di Bali sudah beredar uang kepeng atau jinah bolong yang berasal dari berbagai dinasti yang memerintah di negeri Tiongkok, Cina. Hingga saat ini, uang kepeng atau jinah bolong masih digunakan sebagai sarana persembahyangan dan upacara adat di Bali. Karena keberadaannya sudah langka, saat ini di Bali sudah banyak pengrajin uang kepeng versi Bali yang bertuliskan sastra Bali. Pengaruh arsitektur Cina pada arsitektur tradisional Bali. Menurut sumber yang didapat, yaitu pemerintah daerah tingkat 1 Bali tahun 1986, orang Cina mulai masuk ke Bali melalui jalur kontrak dagang diperkirakan mulai abad ke-7. Orang-orang Cina atau Tiongkok saat itu masuk ke Bali. Lalu mereka membuat bangunan-bangunan menurut prinsip-prinsip arsitektur Cina. Seperti misalnya, tempat pemujaan disebut kelenteng atau kuncu. Kemudian membuat rumah bertingkat yang disebut loteng dan sebagainya. Kemudian, prinsip penataan ruang dalam atau masa-masa bangunan memiliki pandangan atau pusat orientasi ke arah Koudiat yang berada di tengah-tengah. Sedangkan pada komposisi masa-masa bangunan rumah Bali berorientasi ke natah atau communal space. Bentuk angkul-angkul atau pemesuan pada rumah tradisional daerah Bali diduga mendapat inspirasi dari bentuk entrance atau pintu masuk yang terdapat di Cina. Mengingat di daerah Cina banyak dijumpai bentuk entrance atau pintu masuk serupa namun bentuknya jauh lebih sederhana. Persamaan bentuk juga ditujukan pada bangunan monumental yang berfungsi sebagai sarana informasi yang dalam arsitektur tradisional Bali disebut Bali Kulkul. Apabila di Cina terdapat menara lonceng, karena menggunakan lonceng sebagai sarana informasi atau ritual keagamaan. Untuk bangunan pemujaan seperti Meru yang ada di Bali juga diduga mendapat inspirasi dari bentuk pagoda yang ada di Cina. Bentuk Meru yang bertumpang dan mengecil ke atas memiliki persamaan dengan pagoda yang juga serupa dalam fungsi dan maknanya sebagai bangunan pemujaan.
Kemudian style atau corak ukuran lukisan relief hampir mirip atau serupa, antara lainnya lukisan pada plafon, patra mas-masan atau Prada Cina, patra kuta Mesir, patra Cina, dan karangsai yang ada pada ragam hiasan bangunan tradisional daerah Bali. Juga ada beberapa bangunan di Tiongkok Cina, namun dengan bentuk yang lebih sederhana. Sekian episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. See you gengs!